Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Semua apa yang kamu sedekahkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantinya di mana? Di dunia diganti, di akhirat diganti. Sehingga di sini intinya itu adalah Allah akan menguji kita. Jangan sampai kita ini mencintai dunia. Cinta itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Isra, ya, surat yang ke-17. Kita mulai pada ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubazzir tabdira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi di sini dikatakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sedekah, ya. Sedekah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya untuk orang kaya saja, tetapi kita juga yang pas-pasan atau bahkan yang kesempitan masih juga diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan sedekah itu. Ya. Seperti di dalam surat Ali Imran ayat 134. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Namun demikian, artinya ya, keadaan lapang dan keadaan sempit. Kalau rezekinya lapang, ya sedekahnya juga agak lapang. Dan kalau sempit, ya kita sesuaikan dengan kondisi kesempitan tadi. Namun demikian jangan sampai, mari kita lihat di surat
Al-Furqan surat 25 ayat 67. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya. Jadi sedekah itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Jadi berada di antara keduanya, hanya di tengah-tengah. Nah, begitulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya disebutkan bahwa utamakanlah dalam sedekah itu, ya, Nabi mengatakan ummaka wa abaka wa ukhataka wa akhaka summa adanaka summa al-aqrab fal aqrab. Jadi utamakan di dalam sedekah itu Nabi mengatakan ibumu, lalu ayahmu, lalu orang yang berikutnya, dan berikutnya hubungan kerabat denganmu, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang terdekat, yang terdekat. Artinya di sini sedekah itu dimulai dari yang paling dekat, yaitu orang tua, keluarga, saudara. Kemudian pada ayat yang 127, pada ayat yang ke-27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syayatinu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kita tidak boleh boros. Karena boros itu adalah satu pekerjaan setan. Allah menyatakan bahwa di sini saudara dengan setan. Satu rumpun lah dengan setan, orang yang pemboros itu. Wa imma tu'ridanna annahum mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Artinya, kalau ada yang meminta kepada kita, kemudian kita misalnya dalam kondisi sempit, ya, maka tolaklah dengan cara yang lemah lembut. Tolaklah dengan cara senyum. Jadi kalau senyum itu bibir tarik ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm, jadi senyum. Jadi nggak punya duit yang mau disedekahkan, senyum itu adalah sedekah. Artinya bahwa dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu. Artinya ayat ini dinyatakan bahwa ketika ada orang peminta-minta, kemudian kita kebetulan memang tidak ada. Sementara kita masih mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tolaklah orang yang peminta-peminta itu dengan cara yang lemah lembut, ya.
dengan alasan yang tidak menyinggung perasaannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-Nya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basati fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi kalau mau bersedekah ya juga jangan berlebih-lebihan. Dan jangan pelit. Ya, artinya berada di antara keduanya. Sehingga Allah menyatakan di sini bahwa nanti kamu akan ada rasa penyesalan. Oh kok terlalu banyak nih. Atau kok terlalu sedikit. Jadi ini adalah merupakan satu ukuran bagi hamba Allah. Tapi kalau kita melihat bagaimana itu perilaku sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang sangat dermawan. Kemudian seluruh harta bendanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar menyatakan, "Ya Rasulullah, cukuplah Allah dan Rasulnya." Jadi yang menjadi jaminan itu adalah Allah dan Rasulnya. Semua harta bendanya diserahkan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Dan memang benar, ternyata alhamdulillah walaupun harta bendanya diserahkan semuanya, maka Abu Bakar As-Siddiq tetap juga tidak kelaparan, tidak miskin, artinya dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-30, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Jadi memang rezeki itu ada yang dilapangkan oleh Allah, ada yang juga disempitkan. Tapi ayat ini diperkuat tadi dengan surat Ali Imran ayat yang 134 tadi. Bahwa sedekah itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi bersedekah itu dalam keadaan lapang dan sempit. Kadang-kadang dalam kondisi sempit inilah mengapa Allah untuk memerintahkan kepada kita untuk bersedekah. Artinya bahwa biasanya kalau dalam keadaan sempit itu ada rezeki yang sedikit itu dieman-eman gitu. Sehingga dikhawatirkan nanti kecintaan kepada rezeki yang sedikit itu sesungguhnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sedekahkan. Karena wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Semua apa yang kamu sedekahkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantinya di mana? Di dunia diganti, di akhirat diganti. Sehingga di sini intinya itu adalah Allah akan menguji kita. Jangan sampai kita ini mencintai dunia.
Cinta itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Persoalan dunia adalah Allah yang akan mencukupi kita. Kita yakin betul bahwa Allah lah yang menurunkan rezeki dan Allah lah yang akan melapangkan, Allah juga yang menyempitkan. Maka semua itu dalam kondisi lapang dan sempit tetap kita mengeluarkan sedekah tadi. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatalahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu membunuh daripada dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang sangat besar. Jadi ini ada peribahasa itu banyak anak banyak rezeki, itu betul gitu. Jadi kadang-kadang kita ini anak kebanyakan nanti rezekinya gimana? Padahal yang kasih rezeki itu adalah Allah. Jadi tidak usah takut. Gara-gara takut makan, takut nggak bisa makan, banyak anak, nggak seperti itu. Ya, banyak anak, banyak rezeki. Allah yang kasih rezeki. Nah, ini adalah merupakan bagaimana Allah memerintahkan kepada kita tentang harta benda, tentang sedekah. Terus kemudian kita tidak boleh boros. Sementara pada pekan yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Jadi Allah menyatakan bahwa ketauhidan kepada Allah itu adalah yang tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian yang kedua, setelah menyatakan keesaan Allah, maka Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita sampai kepada bagaimana susunan kata-kata atau suara seorang anak kepada orang tua, artinya dengan qolan karimah. Jadi satu perkataan kemuliaan. Kalau kita lihat di sini bahwa rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ini adalah merupakan satu bagaimana seorang anak berlaku kepada orang tua. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Artinya ini adalah seorang anak diminta untuk mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ayat ini di dalam surat Al-Isra ini adalah menunjukkan bahwa bagaimana susunan kita untuk hubungan kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi bagaimana yang terutama adalah bagaimana kita
menyatakan hablum minallah, ya. Hubungan kepada Allah. Jadi hubungan kepada manusia yang diawali dari kedua orang tua kita, baru kepada kerabat yang lain. Jadi tata krama kita kepada orang tua, bagaimana ucapan kita kepada orang tua dengan tutur kata yang penuh dengan kasih sayang. Terus kemudian bagaimana dengan kerabat-kerabat kita, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Maka ini adalah merupakan satu prinsip-prinsip di dalam kehidupan kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hablum minallah ini adalah merupakan satu sesuatu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Baru hablum minan nas. Jadi tidak bisa dipisahkan. Hablum minallah saja itu juga tidak bisa. Apalagi cuman hablum minnas saja, hablum minallahnya tidak ada. Maka kedua-duanya hablum minallah wa hablum minan nas. Sehingga dua-duanya ini adalah merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesamanya untuk membanyak memberikan sedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Maka Nabi menyatakan bahwa tidak akan miskin karena sedekah. Kemudian di hadis yang lain, para malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lapangkanlah rezeki ya Allah orang-orang yang banyak mengeluarkan sedekah. Sebaliknya malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, sempitkanlah rezekinya bagi orang-orang yang pelit. Jadi di sini adalah merupakan satu kesatuan hablum minallah wa hablum minan nas yang tidak bisa dipisahkan. Dan inilah sesungguhnya sebagai wujud kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Coba kita lihat di surat Ali Imran, ya, surat 3 ayat yang ke-132. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Mu Muhammad agar kamu diberi rahmat. Ya. Wa ati Allah wa ati Allah wa Rasul. Kepada Allah dan Rasul-Nya, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus 133-nya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi itu adalah yang pertama adalah bagaimana di dalam rangka untuk menyembah Allah. Maka di situ dikatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan satu pekerjaan hablum minallah. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang ahli zikir atau orang-orang ahli ibadah, dia menyatakan bahwa awal atau pada saat kita mau mendekat kepada Allah, maka diawali dengan memohon ampunan kepada Allah. Artinya beristighfar. Jadi diawali dengan istighfar dan diakhiri dengan istighfar. Jadi artinya istighfar itu adalah memohon ampunan kepada Allah, itu adalah
senantiasa memohon ampunan kepada Allah, dimulai dari awal sampai akhir. Sehingga dikatakan di dalam hadis Nabi SAW bahwa orang-orang yang bertakwa Rasulullah SAW itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam satu hari itu adalah 100 kali memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah wujud ketaatan kita kepada Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Kemudian selanjutnya di situ bahwa bagi orang-orang yang ahli istighfar itu Allah telah menyediakan syurga Jannatun Naim. Uiddat lil muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang ahli istighfar. Dan orang yang bertakwa itu dan orang yang ahli istighfar itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan selanjutnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Itu adalah merupakan hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan. Jadi hablum minallahnya tadi ya dalam taat kepada Allah itu adalah bagaimana kita banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tentu saja memohon ampunan kepada Allah itu harus dengan cara ihsan ya, ihsan. Ya. Harus secara ihsan. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan hablum minallahnya itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hablum minannasnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Nah itu hablum minannas. Di dalam kalau ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah hablum minallah wa hablum minannas. Nah, hablum minannasnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Kemudian selanjutnya wal kadhibina al-ghaidha. Jadi menahan marah. Nah, itu adalah hablum minannas. Kalau ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afina ninnas dan memaafkan kesalahan manusia. Ya. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka perbanyaklah sedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Terus kemudian menahan marah. Kemudian memaafkan kesalahan manusia. Itu akan menjadi satu paket. Nah itu hablum minannas seperti itu. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sini sudah jauh-jauh hari sebelumnya telah memberikan berita kepada kita bahwa pasti kita ini satu dengan yang lain pasti ada salah dan benar. Ada salah dan benar. Ya. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah sudah menjadikan satu sifat untuk wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memaafkan menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia. Ini adalah merupakan satu paket. Kita tidak akan bisa menahan marah tanpa memaafkan kesalahan manusia. Jadi maafkan kesalahan manusia itu, maka baru kita bisa menahan marah. Jadi sesungguhnya menahan marah dan
memaafkan kesalahan manusia itu merupakan satu sebab akibat. Mengapa kita bisa menahan marah? Penyebabnya karena kita memaafkan kesalahan manusia. Kita tidak akan bisa menahan marah kalau kita tidak pernah memaafkan kesalahan manusia. Maka di sini di dalam wujud kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka jadikanlah itu menjadikan sifat. Jadi sifat orang yang bertakwa kepada Allah, itu. Sehingga pada ayat yang terakhir itu Allah menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada muhsinin. Akan dicintai oleh Allah. Muhsinin itu adalah orangnya. Pekerjaannya adalah ihsan. Jadi benar-benar adalah bahwa kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka itulah lakukanlah hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk memohon ampunan kepada Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka pada saat mengucapkan istighfar tadi, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampunan ya Allah kepada zat Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Maka di sini ketika kita memohon ampunan dalam bentuk ihsan, jadi merasakan kehadiran Allah, seolah-olah kita dilihat oleh Allah, maka yang kita bayangkan adalah Allah yang sangat agung, Allah yang sangat mulia, sangat mulia. Sementara kita ini adalah hamba Allah yang banyak dosa, banyak salah, banyak melakukan perbuatan kemaksiatan. Sehingga kita membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, sementara kita banyak dosa. Maka disitulah terjadi satu jarak yang sangat jauh. Sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Adam pada saat memohon ampunan kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana dhalamna, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya kesalahan kami, kezaliman yang sudah kami lakukan. Kalau saja Engkau tidak mau mengampuni dosa kami, maka kami akan menjadi hamba yang merugi. Jadi artinya bahwa kesalahan manusia itu merupakan satu keniscayaan. Tidak ada manusia manapun yang tidak punya salah. Apakah itu kepada Allah maupun kepada sesamanya. Karena memang sifat manusia adalah bukan seperti malaikat. Manusia mempunyai hawa nafsu. Pasti ada kesalahan. Oleh karena itu, kalau ingin disayang oleh Allah, perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah dengan cara beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, mohon ampunan ya Allah. Jadi Allah yang maha agung. Ya. Jadi ketinggian Allah, ya, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Ya. Kita hamba yang berada di bawahnya memohon ampunan karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesamanya. Itu adalah merupakan hablum minallahnya. Nah, hablum minannasnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Memberikan sedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang ahli istighfar itu adalah orang yang ahli memaafkan kesalahan manusia.
Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus juga memaafkan kesalahan manusia. Sehingga ini menjadi satu sifat bagi orang-orang yang bertakwa. Maka wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada muhsinin tadi. Allah sangat cinta kepada orang yang menahan marah. Allah sangat cinta kepada orang yang memaafkan kesalahan manusia. Jadikanlah pemaaf. Sehingga dengan demikian orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang hubungan vertikalnya, hubungan kepada Allah baik dan kepada sesamanya juga baik. Nah, itu yang dikatakan orang yang baik. Jadi orang yang baik adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ahli memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang ahlut takwa itu, orang ahli takwa itu adalah orang yang ahli memaafkan kesalahan orang lain. Orang ahli takwa itu adalah orang yang ahli di dalam menahan marah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala jauh hari sudah memberikan cara bagaimana berhubungan dengan Allah dan berhubungan kepada sesamanya. Sehingga kalau dikatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia. Artinya apa? Bahwa kondisi yang seperti ini pasti akan terjadi di muka bumi ini. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa menahan marah dan bisa memaafkan kesalahan manusia. Itulah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang ahli pemaaf, ahli istighfar. Jadi orang-orang yang ahli takwa itu orang yang ahli memohon ampunan, meminta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sekaligus juga ahli di dalam memberikan maaf kepada manusia. Jadi meminta maaf kepada Allah, meminta maaf kepada manusia. Jadi memaafkan kesalahan manusia. Maka itulah karakter atau sifat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tujuan hidup ini kan ingin disayang oleh Allah. Maka perbuatan-perbuatan kemuliaan seperti itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Maka memang coba kita lihat di surat 16 ya. Mulai dari ayat yang ke 126 sampai terakhir itu. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, di sini Allah telah mengajarkan kepada hambanya. Ya. Jadi kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita, boleh kita membalas. Tapi membalas itu yang sama balasannya. Ya. Tapi kalau kita bersabar, nah itulah yang lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau membalas, ya sudah, artinya apa? Draw. Tapi kalau kita bersabar, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
taala. Kemudian lalu menyatakan, dan bersabarlah kamu Muhammad, dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jadi artinya apa? Bagaimana supaya kita bersabar itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bisa akan bersabar ya kalau kita mengandalkan kemampuan kita di mana hawa nafsu kita ya. Maka kita memohon kepada Allah minta supaya diberikan sifat kesabaran. Karena sifat kesabaran ini adalah sifat orang yang ahli sorga. Orang ahli sorga, ahlu jannah adalah orang yang sabar, orang yang memaafkan kesalahan manusia. Kemudian bahwa kesabaran itu karena pertolongan Allah. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Jadi artinya apa? Orang yang sabar itu tidak sedih dengan apa perbuatan mereka. Jadi misalnya mereka menyakiti hati kita. Jadi kita tidak bersedih. Ya. Jadi artinya kita tetap mengapa kita sabar? Karena kita tidak pernah memperhatikan bagaimana mereka itu menyakiti hati kita. Kalau ingin bersabar seperti itu adalah sebuah cara yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bahwa di sini tidak sedih, ya. Jadi tidak sedih itu maksudnya ketika orang lain menyakiti hati kita, ya, akan terasa rasanya sakit hati. Jadi itu artinya apa? Nggak usah dilihat itu, ya, karena orang yang sabar itu tidak pernah memperhatikan sakit hati itu, nggak ada sakit hati itu. Gitu. Nah, itu semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya mereka. Nah, ini. Jangan bersempit dada terhadap tipu daya mereka. Nah, itu artinya orang yang sabar seperti itu. Nyakitin hati, ya. Tapi itu dibiarkan lewat saja gitu. Dibiarkan lewat saja, artinya tidak mengendap, tidak mengendap di kolbu, dan tidak mengendap juga di pikiran kita. Bisa seperti itu? Bisa. Bagaimana caranya bisa? Minta tolong. Pasti bisa. Ya. Allah itu kan maha segalanya gitu. Jadi jangan menganggap bahwa oh ya saya bisa sabar, saya bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tidak seperti itu. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Karena itu nilainya sangat luar biasa. Itulah sesungguhnya, nilai kesabaran itulah sesungguhnya yang menjadikan amal andalan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan kesabaran itu coba di surat 39 ayat 10 dilihat. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya. Jadi orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesabaran ini adalah merupakan amalan andalan bagi kita. Kita butuh dengan amalan andalan itu. Itu yang akan kita bawa nanti di akhirat. Amalan andalan yang mempunyai nilai tertinggi, Allah menyatakan bighairi hisab, tanpa dihitung. Luar biasa nilai kesabaran itu, bighairi hisab. Tapi untuk bisa itu semua minta kepada Allah supaya kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa sabar.
Ketika orang lain menyakitkan hati kita, minta kepada Allah supaya Allah memberikan satu kekuatan, ya, Allah menghilangkan semua perbuatan yang menyakitkan hati mereka kepada kita. Jangan mengendap di pikiran kita, jangan mengendap di dalam kolbu kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya itu dihilangkan. Karena sesungguhnya hakikat dari kesabaran itu adalah orang-orang yang tidak pernah sakit hati. Kalau sakit hati, ya itu masih kurang sabarnya gitu. Maka kalau kita kembali ke surat An-Nahl, surat 16 pada ayat yang 128 disebutkan, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi orang-orang yang sabar tadi, ya, itu dikatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang sabar. Dan orang-orang yang bertakwa yang sabar itu akan selalu ditemani oleh Allah, bersama-sama dengan Allah. Ini kan satu yang luar biasa. Allah itu az-zat yang menciptakan manusia, tapi Allah menyatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Rasanya kan tidak pantas. Yang menciptakan bersama dengan yang diciptakan. Ini adalah merupakan satu penghargaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar itu tadi. Dan orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Sehingga dengan demikian bahwa orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang hablum minallahnya bagus dan hablum minannasnya juga bagus. Jadi hablum minallahnya dalam bentuk memohon ampunan kepada Allah, bisa bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah. Nah, hablum minannasnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memaafkan, menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta. Jadi kalau Allah sudah cinta, subhanallah, ya, itu sudah segalanya. Kalau Allah sampai mencintai hambanya itu adalah merupakan satu penghormatan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya. Maqamam mahmuda, menjadi tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat terpuji di sisi Allah itu tidak ada jalan lain kecuali di situ adalah amalan yang namanya kesabaran tadi. Dan amalan kesabaran tadi adalah bi ghairi hisab. Ya, tanpa batas. Nah, sehingga itulah idaman kita, ya, idaman kita. Amalan kesabaran yang tidak terbatas tadi itulah yang menjadi angan-angan kita ketika kita nanti pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mempunyai sifat yang sabar, bisa memaafkan kesalahan manusia, bisa menahan marah, ya, bisa bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, maka ini adalah merupakan sifat bagi orang-orang yang bertakwa dan sekaligus akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.